Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa yang terhormat Camat Binangun atau yang mewakili para petugas dari Puskesmas Kecamatan Binangun yang saya hormati, Ibu Kepala Desa beserta para perangkatnya yang saya hormati, dan semua peserta rembuk stunting yang kebetulan pada saat ini hadir di Balai Desa Sidorip ini yang berbahagia. Pertama, marilah kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita diberi suatu kesehatan baik lahir ataupun batin. Amin Allahumma. Sehat Bu? Ya, alhamdulillah. Jadi sehat ya sehat, jasmanine ya sehat. Sehat jasmani nek rohani ora sehat, gelem laku nang dalan guyu-guyu. Jane sing wong guyu jare termasuk ibadah ning angger dewekan. Nah, jadi sekarang banyak di jalan anak-anak atau orang-orang yang kadang ketawa sendiri, bicara sendiri. Ini bagi ya, tapi itu bukan karena kelainan jiwa, ya itu karena memang alat telekomunikasi. Ya, itulah kemajuan Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih tadi secara langsung kita dari lembaga menyaksikan sendiri uraian secara singkat, gamblang, jelas tentang masalah stunting. Tulisannya mungkin udah bahasa kayaknya dari dulu ya. Stunting kayaknya tulisan bahasa kadang-kadang lagi. Jadi kadang antara tulisan kalau maca WB. Lah intinya jadi secara kita tangkap menurut pribadi saya, stunting itu kegagalan dalam masa pertumbuhan, tapi pada anak-anak khusus balita. Nek balita malah bawah 5 tahun, tapi kalau penjelasan tadi adalah 2 tahun. Di mana pertumbuhan balita itu malah dimulai dari dalam kandungan. Gini apa Ibu? Iya, jadi dalam kandungan. Dalam kandungan ketika ibu hamil itu mengalami berbagai macam situasi atau berbagai macam masalah, itu nanti akan berpengaruh kepada pertumbuhan janin. Mulane nyuwun sewu bagi ibu-ibu yang masih dalam masa produktif. Nek sing mbah sing manus gabung nyuwun sewu Bu. Iya, manus gabung iso cerita, nggih. Iya, sing masa-masa produktif. Kowe kudu pada sing bombong. Kemudian berikutnya sehat, pikiran utawa penggalian sing pribun bahagia. Bening
ini tundone mengakibatkan kita di dalam berkeluarga bahagia. Urung mesti duitnya akeh dalam berkeluarga itu bahagia, belum tentu bisa terjadi. Sing sedina-dinane golek oli semeneh entong kurang ini malah ketone bahagia pancen bahagia. Wong sing jenenge wong susah nek kejeng aja ditekon namari wong liya utangnya akeh dadak cerita karo Bu Bidan apa ingane Bu Bidan arep melu ya utang apalagi dari utang Bu Bidan be akeh sehat berarti sehat alhamdulillah berarti dalam berkeluarga itu ada pernikahan nek wong ora utang ya kan itu kan sing pada melaku karo buju. Nah, kemasyuran hutang apa maning sifatnya kayak kita ini maning orang hutang mau ngabisin negara gina bagi masuk pulau Jawa didol dengan pada tapi yang maring di ya utangnya dari dulu ini jauh usah kuat tidak bisa masih mikir sing penting janjo kita pada memperbaiki keturunan aja nanti keserempet tembung sekantik. Aku percaya nang desa ini orang wong sing istilah kurang mangan orang anak mesti batuan ya lopot glundung gedebok saben gina bagi babu iya aku percaya makan sikit ngantek lebih loh kok bisa terjadi ada kayak gini stunting itu bagaimana mulai dirembuk kali ada barang dirembuk sing ngasih bingung kontak malasan saya bingungnya kepriwe bisa terjadi bingungnya kalau nikmatkan orang yang bedanya orang ibu lebih-lebih dia sih takkan lebih waduh malah miki aku semelak nakene lanang derek ini jauh apa tak kendel lebih nang sadine putih bul aduh grogi sing baik grogi yang setayanya setayanya jadi rembuk masalah seperti ini dikandung maksud panjenengan pada sing niki dongkone lagi pada rembuk kayak niki sing kira-kira bingung untuk bisa disampaikan ya manfaatnya silaturahmi kayak gini demi peningkatan nanti di dalam merawat atau mungkin kalau melaksanakan hal-hal yang istilahnya berhubungan dengan pertumbuhan balik. Ya, gua bermain, kabeh nyelek bos apa? Kabeh. Lah sing main orang aja melas. Kalian itu nggih Bapak, wis ora usah dawa-dawa iki dinane semua. Iya dinane semua terus mikir judulnya masalah musyawarah desa atau stunting ini untuk penyampaian program stunting. Penyampaian ini nanti ya mungkin bisa terjadi, bisa penyampaian kemarin, bisa penyampaian yang akan datang demi perubahan-perubahan menuju ke yang lebih baik. Kayak itu nggih Pak Bu. Wis kanggo nyinget waktu, aku rusak dawa-dawa. Kasihan ini harinya Jumat. Untuk itu waktu sepenuhnya ya saya serahkan kepada
kader pembangunan manusia Ibu Aryati. Untuk itu waktu sepenuhnya saya persilakan. Monggo Mbak. Saya langsung Bong Agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihi nasta'inu ala muridin muridin wa salatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan kawula hormati Ibu Kepala Desa Sidowuri beserta seluruh perangkatnya serta tim dari kecamatan dan puskesmas yang saya banggakan, serta tak lupa kepada hadirin yang saya banggakan. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya banggakan, di sini dalam rangka rembuk stunting saya tawarkan ya, karena panjenengan tadi sudah dikasih tahu sama beliau Ibu Bidan tentang stunting ya. Stunting di Desa Sidowuri ternyata itu ada ibu-ibu, dan tidak sedikit ya. Insya Allah yang paham itu mereka ibu-ibu kader ya. Karena kebetulan kita kan sekarang ada 6 pos. Dalam setiap pos itu ada ibu. Oke. Itu yang gizi kurang di Desa Sidowuri itu sampai 12 anak. Ya, 12 anak. Dan yang mirisnya lagi, kita itu punya gizi buruk ibu-ibu. Serta Bapak BPD, bagaimana ya? Ternyata gizi buruknya kita itu kemungkinan tahun ini akan bertambah ya Bu Bidan ya. Miris apa enggak ya ibu-ibu ya? Ya. Ini kebetulan gizi buruknya itu untuk sementara baru 1 ya. Dan harapan saya sih sudah ya, jangan tambah lagi. Tapi kelihatannya ini ada yang mau menyusul kok. Sudah menuju ke ciri-ciri gizi buruk. Karena sekarang anak itu masih girang ya, masih gizi kurang. Tapi ya itu karena pola asuh juga mungkin dari orang tua ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh beliau Ketua BPD bahwa kita itu tidak mungkin yang namanya kekurangan makanan ya. Tapi mungkin karena pola asuh sama apa ya, kebersihan. Iya, kebersihan lingkungan dan rumahnya. Oke. Tapi apa hingga ya, kayak saya itu, ibu tolong ini dibersihkan, nggak ketuanya orang etis ya. Ya, bagaimana ya PR kita bersama ya. PR kita bersama untuk ya memberikan edukasi bersama-sama kepada para ibu balita dan calon, ini terutama calon ya, calon ibu balita. Calon ibu balita juga harus kita kasih tahu tentang bahayanya itu stunting ya. Oh ya, karena ini kembali lagi ke rembuk stunting, ini dari kami kader pembangunan manusia memberikan usulan, monggo disanggah ataupun ditambah. Nanti kalau misalnya menurut panjenengan semua itu kurang atau itu mungkin kurang pas atau gimana, saya minta masukannya, terutama untuk para BPD Desa Sidowuri ya. Usulan dari kami yang pertama adalah pemberian PMT kepada balita gizi kurang. Walaupun ini sudah berjalan ya. Untuk tahun 2022 dan tahun 2023 kita sudah jalan. Tapi kan itu nggak cukup untuk itu, jadi harapan kita ada kelanjutan. Itu 1. Kemudian yang kedua, pemantauan pada balita gizi buruk, ya, karena ya kita nggak mau ya bertambah lagi, dan edukasi tadi yang saya sampaikan, dan edukasi kepada orang tua, ya. Itu rencananya nanti kalau kan di Sidowuri itu baru ada 1, jadi rencananya kita sih langsung ke rumahnya, karena kita
ternyata setelah turun ke lapangan dan tahu kondisinya memang miris ibu-ibu dari lingkungannya, terus juga rumahnya yang memang banyak lalat gitu ya, luar biasa namanya itu yang gizi buruk satu ya. Terus usulan saya yang ketiga itu mengadakan bina keluarga balita atau penyuluhan kepada ibu-ibu balita, dan saya harapkan ini nanti diadakan di setiap posyandu ya. Tujuannya itu untuk memberikan pengertian atau edukasi kepada ibu balita untuk pencegahan stunting. Walaupun ya stunting sudah disampaikan di mana-mana ya, tapi ya alangkah baiknya itu kita tetap pendekatan kepada orang tua. Terus yang terakhir dari kami ada 4 usulan ya. Yang terakhir itu mengadakan pendampingan untuk anak gizi buruk untuk konsultasi dokter dan spesialis tumbuh kembang. Karena kita hanya memberikan solusi, memberikan apa? Edukasi, saran, memberikan makanan. Ternyata setelah dipantau itu tidak ada hasilnya, Bapak Ibu. Ada pun itu sedikit ya. Dari kemarin yang sudah kita adakan pendampingan kepada 7 anak stunting yang ada di Desa Sidowori, itu memang ada perubahan, tapi sangat sedikit sekali. Ya, sudah kita capek-capek tadi yang seperti sampaikan Bu Kades, bahwa kita sudah masak, tidak kenal pagi, tidak kenal puasa, tidak kenal hari Minggu, tidak kenal apapun, kita sudah berusaha, kita sudah berupaya, tapi ternyata setelah dipantau selama 90 hari kita memberikan makanan itu, peningkatannya sangat sedikit sekali. Dari anak yang biasanya berat badannya itu paling naik, ada yang naik 2 on, ada yang 1 kontak, kan ada yang turun. Kan ibaratnya kita gagal dengan hanya memberikan makanan saja. Makanya saya mengusulkan itu untuk mengadakan pendampingan, untuk konsultasi ke dokter spesialis ya. Baik spesialis anak maupun spesialis tumbuh kembang. Jadi mungkin dengan kita ke dokter, jadi kita lebih tahu apa sih masalahnya anak ini kok tidak bisa tumbuh, kenapa sih anak ini kok nggak bisa berat badannya itu naik. Mungkin itu dari saya yang disampaikan itu ada 4 tadi. Mungkin ada dari ibu atau bapak-bapak yang mau menambahkan, monggo. Dari Bapak BPD, Ketua BPD mungkin mau menambahkan? Cukup katanya. Enggak. Yang lain? Oh iya, monggo. Nggak usah pakai itu. Ya biar semuanya dengar, jangan hanya saya yang dengar. Terima kasih, langsung saya dari program apa yang sudah dibacakan tadi, insya Allah bagus banget. Cuma tadi ada beberapa hal yang dikatakan bahwa ada yang kurang keberhasilan gitu ya. Yang jelas kemungkinan banyak faktor. Biasanya karena pemantauan atau mungkin edukasinya kurang. Itu dulu dari pihak yang bersangkutan, bisa dari puskesmas atau mungkin dari desa gitu ya. Maksudnya ya gini, hal pemantauan itu kita jangankan, saya sering ada sekolah gitu ya. Jadi pemantauan itu hanya 1 kali, 2 kali itu kemungkinan tidak berhasil gitu ya. Yang sudah dialami untuk pemantauan dan edukasi itu sering dilaksanakan, saya juga sering melaksanakan itu, tidak bosan-bosannya kita harus terjun. Nah, harapan dari BPD saya termasuk pribadi saya, program itu mohon untuk segera dilanjutkan tapi secara rutin. Itu secara rutin.